Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sobat Dongeng. Di sini, kita akan bersama-sama menyelami cerita rakyat Beritan, sebuah desa yang menyimpan kisah-kisah misterius, legenda penuh hikmah, dan dongeng turun-temurun yang hampir terlupakan. Setiap ceritanya bukan hanya sekadar dongeng, tapi juga cermin nilai-nilai kehidupan, keberanian, cinta, dan pengorbanan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang mengenal cerita rakyat Beritan yang penuh makna dan keajaiban. Siapkan hati dan imajinasi kalian, karena kali ini kita akan mendengarkan cerita yang tak pernah pudar ditelan waktu. Namanya Zahra, seorang wanita muda yang sejak usia 12 tahun telah menuntaskan hafalan 30 juz Al-Quran. Suaranya merdu saat melantunkan ayat-ayat suci, membuat banyak orang meneteskan air mata. Ia tinggal di sebuah desa yang dikenal religius, tempat di mana surau selalu ramai jamaah, dan para tetua dihormati bak penjaga kebenaran. Zahra hidup sederhana bersama ibunya yang sakit-sakitan. Meski ayahnya telah lama wafat, ia tak pernah mengeluh, hanya mengajar anak-anak mengaji demi mengisi perut mereka berdua. Suatu sore, hujan turun deras. Zahra baru saja selesai mengaji di rumah Makcik Halimah ketika ia mendengar suara tangisan anak kecil di jalanan becek. Nalurinya menuntun langkah menuju rumah Pak Danu, seorang duda yang istrinya meninggal beberapa bulan lalu. Di teras rumah itu, putri Pak Danu menggigil ketakutan. Zahra memeluk bocah itu dan berusaha menenangkan, tak menyadari beberapa pasang mata memerhatikan dari kejauhan. Hujan makin deras. Pak Danu keluar rumah dalam keadaan basah kuyup, terkejut mendapati Zahra di sana. Ia buru-buru mengambil selimut untuk anaknya. Zahra menunduk sopan, lalu pamit pulang. Namun, di sudut gang, 3 pemuda tengah berbisik, menatap Zahra dengan sorot curiga. Malam itu, kabar pun menyebar bagai api disiram minyak. Zahra disebut-sebut keluar rumah larut malam demi menemui Pak Danu. Fitnah tumbuh, berkembang liar dalam obrolan warga. Besok paginya, rumah Zahra diketuk puluhan orang. Ibunya terbangun dalam kepanikan. Seseorang berteriak, menuduh Zahra telah mencemari nama baik desa dan agama. Zahra berusaha menjelaskan, suaranya gemetar menahan malu. Ia bersumpah demi Allah bahwa ia tak berbuat apa-apa selain menolong anak kecil. Tapi telinga warga sudah tertutup. Mereka melihat hanya yang ingin mereka lihat. Seorang wanita di teras rumah duda, saat hujan dan malam sepi. Kerumunan semakin beringas. Seorang lelaki menarik lengan Zahra, menyeretnya keluar rumah. Ibunya menangis memohon ampun, memeluk kaki orang-orang agar putrinya dilepaskan. Namun kebencian lebih keras daripada kasihan. Zahra diseret ke balai desa, tubuhnya terantuk batu. Air matanya bercampur hujan yang turun tak henti. Di balai desa, ia dipaksa duduk bersimpuh. Kepala desa menunduk dengan wajah gelap. Zahra diminta mengaku. Mulutnya bergetar, namun ia hanya berkata, "Saya bersumpah demi Allah, saya hanya menolong anak kecil. Demi Al-Quran yang saya hafal, saya tak berbuat zina." Kalimat itu justru memantik cemooh. Seseorang melempar kerikil. Orang lain menuding, "Kalau kau suci, buktikan. Mengapa malam-malam kau di sana?" Hari itu berubah menjadi mimpi buruk. Zahra dibawa berkeliling kampung, diarak seperti penjahat. Anak-anak menangis melihatnya. Ibunya jatuh pingsan di depan rumah. Zahra tak lagi bisa merasakan malu, yang ada hanya perasaan terbuang. Dalam hati, ia berdoa tanpa henti agar Allah menolongnya dengan cara yang tak disangka. Ketika malam datang, warga sepakat memutuskan hukuman. Zahra akan diasingkan dari desa. Beberapa orang bahkan mengancam hendak merajamnya. Ketegangan memuncak ketika Pak Danu tiba-tiba muncul di antara kerumunan. Wajahnya pucat, langkahnya goyah. Ia berdiri di hadapan semua orang, menggenggam selembar kertas. Dengan suara yang bergetar, Pak Danu berseru, "Cukup, semua ini salah. Zahra tak bersalah." Ia menunjukkan surat keterangan dokter bahwa putrinya menderita trauma dan selalu menjerit saat hujan. Malam itu,
Anaknya berlari ke teras karena ketakutan. Zahra hanya menolongnya. Tak ada yang tahu, sebab hujan deras menutup suara tangisan. Hening menyelimuti desa. Seseorang menjatuhkan obor ke tanah. Mata kepala desa berkaca-kaca. Namun semua sudah terlanjur terjadi. Zahra masih berlutut di tanah yang basah. Air matanya tak berhenti mengalir. Keesokan harinya, warga datang satu persatu. Ada yang menunduk menahan malu. Ada yang mencium punggung tangannya memohon ampun. Zahra hanya terdiam. Di matanya, orang-orang itu seperti bayangan kabur yang tak pernah benar-benar mengenalnya. Namun ia berkata lirih, "Saya sudah memaafkan, karena Allah lebih menyukai hamba yang memaafkan." Pagi itu, Zahra memutuskan pergi. Ia menggenggam Al-Quran lusuh warisan ayahnya, lalu melangkah meninggalkan desa yang pernah memuliakan, lalu menghinakannya. Tak seorang pun berani menghalangi. Di belakangnya, tangis dan sesal bergema panjang. Hari demi hari berlalu. Desa itu tak pernah sama lagi. Musibah datang bertubi-tubi, hasil panen gagal, sumur utama kering, anak-anak jatuh sakit tanpa sebab. Orang-orang baru sadar, kezaliman akan selalu mendatangkan balasan. Dan di tempat yang jauh, Zahra memulai kehidupan baru. Ia mengajar mengaji di pesantren kecil, suaranya tetap lembut, matanya tetap bening meski pernah disiram fitnah. Dalam setiap ayat yang ia lantunkan, ada doa untuk mereka yang dulu mencacinya. Karena ia tahu, Allah tak pernah tidur. Balasannya selalu datang dengan cara yang tak terduga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini dari Cerita Rakyat Beritan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, pelajaran, dan juga hiburan untuk kita semua. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, tulis komentar di bawah tentang cerita rakyat yang ingin kalian dengar selanjutnya, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah baru setiap minggunya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dengan cerita-cerita lain yang lebih seru, lebih misterius, dan lebih menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.